Di series video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita melakukan redesign halaman website menggunakan code editor AI Anti-Gravity. Anti-Gravity ini adalah code editor AI dari Google ya, lagi hot-hot dan lagi booming. Nah, di sini kita akan coba ya, saya punya project. Kita open aja, open projectnya BF Hunter ya. BF Hunter ini adalah project untuk mencari promo-promo ya, promo-promo Black Friday. Aplikasinya sih sudah saya deploy ya, udah online ya. Nanti teman-teman yang mau cari-cari promo bisa teman-teman cek di bfhunter.net. Nah, desainnya sih udah keren ya, BF Hunter udah keren. Tapi kita mau lihat kecanggihan dari Opus 4.5. Kita mau lihat gimana sih kalau Opus itu melakukan redesign, apakah lebih baik daripada yang kita cek sekarang ini yang ada di hadapan kita sekarang ini, yang bfhunter.net ini kita redesign menggunakan Gemini 3 Pro. Nah, dan ini dia belum punya belum punya knowledge skills. Jadi kita mau coba di project kita ini gimana kalau AI kita ini kita tambahin skill gitu. Nah, kita coba di sini ya. Kita tambah di sini kita nggak ada ya apanya ya, belum ada settingan customize-nya ya. Ini rules masih, agentnya belum ada ya, belum ada agent yang bisa kita buat di sini. Karena ini memang baru ya, baru banget dia ya, baru banget. Jadi kita coba aja gini caranya. Kita buka GitHub, GitHub skill Anthropic ya. Nah ini skill. Jadi kita ambil aja skillnya. Wah, kita ambil skillnya ya. Ini kita klik front end design. Oke, kita klik skills di sini. Nah ini kita bisa ini ya, kita copy. This skill got bla 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 ini ya, dari sini. This skill create on the screens. Nah kita bisa copy aja nih, copy raw file. Kita bikin planning dulu ya. Kita bikin planning. Redesign halaman. Untuk di project kita ini saya bahas sedikit ya, kita pakai feed ya, dan juga untuk CSS kita pakai Tailwind ya, lalu kita HTML dan juga JavaScript ya. Nah kita bisa redesign halaman index, gunakan ke design style modern SAS dark ya, color brand. Nah color brand saya biasanya warna oranye ya, karena saya memang brandnya suka warna oranye. Jadi semua halaman website kita tuh oranye sebenarnya gitu. Lalu gunakan skill front end design ini. Nah nih, ya kita langsung aja nih. Ini kita remember, ini kita kita hapus aja nih. Yang ini hapus saja. Lalu di sini yang name ini nggak apa-apa lah, biar aja. AI-nya juga pinter kan. Nah ini planning, kita pilih planning. Ini kita pilih Opus ya, Opus 45 thinking. Nah ini yang terbaru kan, Opus 45. Kita klik send. Kita mau lihat sebagus mana hasil desainnya ya. Nah seharusnya sih lebih bagus ya. Saya udah melakukan banyak redesign ya, tapi nggak pakai anti-gravity ya. Saya pakai try menggunakan skill ya. Kalau di try kita bisa bikin custom agent. Jadi kita punya custom agent front end design dan lain-lain gitu bisa. Nah di sini kita pakai try. Ini lumayan bagus ya hasilnya. Bukan bagus, lumayan bagus sih. Memang udah sangat bagus gitu. Menurut saya sangat bagus desainnya. Tuh. Ini menggunakan skill yang ini juga, front end design skill. Nah, kan coba kita bikin planning dulu. Di anti-gravity ini kelebihannya ya, dia itu smooth ya, lebih smooth dibandingkan try. Jadi dia ini sebenarnya kayak kursor dia. Si anti-gravity mirip kursor. Video ini dipersembahkan oleh Onidel, cloud VPS terbaik dengan performa tinggi, fitur lengkap, dan uptime hingga 99,99%.
Didesain khusus untuk developer dan bisnis, Onidel menawarkan teknologi canggih, kecepatan optimal, serta harga transparan tanpa biaya tersembunyi. Buat akun sekarang dan rasakan performanya. Gunakan link referral kami di deskripsi dan klaim bonus double bandwidth transfer dengan mengajukan tiket ke Onidel. Cuman dia masih banyak kendala ya, contoh di Windows terutama ya. Seperti kalau di Windows setting MCP misalnya. Itu masih problem banget ya kalau kita set MCP di sini MCP server gitu. Manage MCP server. Nah, ini saya udah set ya. Sering error gini, error calling gitu. Nih, error calling initial EOF. Nah, ini masih belum stabil dan paling stabil kalau yang udah ada di sini sih stabil gitu. Tapi kalau kita mau tambahin di raw config-nya, kita custom MCP itu masih problem gitu. Jadi buat teman-teman yang pakai custom MCP, contoh misalnya teman-teman pakai Laravel Boost gitu. Nah, ini Laravel Boost ini pasti problem juga gitu pada saat teman-teman setup di Antigravity, terutama di OS Windows ya. Kalau yang di OS Mac OS dia nggak ada masalah gitu. Nah, ini yang problem di Windows. Jadi saya sebenarnya belum pakai banget ya Antigravity ini. Padahal saya punya langganan Google AI Pro ya. Jadi saya udah langganan Google AI Pro. Tapi saya nggak, kalau kita pakai Google AI Pro kan kita dapat limit lebih tinggi gitu, limitnya lebih dinaikkan daripada yang tidak berlangganan AI Pro-nya di Gemini ini. Nah, di sini dia udah muncul di sini implementation plan. Nah, ini implementation plan ya. Jadi modern SaaS Dark redesign with orange brands. Design direction-nya aesthetic luxury SaaS. Nah, ini juga ada lengkap nih. Manual checklistnya juga lengkap. Planningnya ini keren ya, mirip banget dengan kursor. Saya suka sebenarnya pakai Antigravity nih. Apalagi dia ada native browsernya di sini, open browser previewnya. Di sini dia punya ini browser load sendiri gitu. Jadi kita bisa buka nanti website kita dari browser. Nanti browsernya bisa langsung scanning gitu. Untuk testing itu sangat bagus gitu. Jadi kita nggak perlu browser testing lagi. Pakai browser ini aja bawaan AI-nya. Nah, ini kalau kita udah cocok, kita bisa sini. Good. Kita eksekusi aja ya. Di sininya belum ada eksekusi ya. Kalau kita lihat tasnya juga sini masih statusnya review aja yang ada. Kalau di kursor kan kita bisa langsung eksekusi gitu di sini. Nah, oke, please review the implementation, solve a process implementation or would you like any adjustment katanya. Kita mau dia proses implementasinya atau ada yang perubahan, teman-teman bisa baca di sini. Kalau ada yang mau nggak cocok, teman-teman bisa rubah. Nah, di sini dia modify. Oke, kita bilang kita oke aja ya. Oke, execute this plan. Oke, kita langsung execute ya. Execute. The start implement ini execute ya, bukan excuse ya. Kalau excuse kan komplain ya. Nah, ini execute harusnya, salah typo tadi. Tapi AI-nya memahami nih. Let me start implementing the modern SaaS dark redesign with orange branding. Nah, jadi kita pengennya warnanya orange gitu. Di sini kita bisa jalankan juga ya terminal. Kita bisa npm run dev ya. Run dev. Oke. Nah, ini tampilannya. Tampilan website kita saat ini ya. Website BF Hunter. Kita di sini bisa juga. Sini kita bisa juga akses nih browsernya di sini. Kalau kita mau akses dari browser juga bisa nih. Paste aja. Nah, nanti enaknya kalau dia dipakai browser dari ini AI, kita tuh enak gitu. Enaknya itu apa gimana? Misal kita mau tes responsive misalnya, responsive design. Nah, kita suruh AI-nya aja cek desainnya apakah responsif di desain layar ukuran mobile, desktop, dan juga tablet misalnya. Nanti browsernya ini dia reset sendiri gitu. Kalau dia lagi ngecek di mobile, dia akan reset ke mobile. Kalau dia lagi reset ke tablet, dia ke ukuran tablet. Kalau dia desktop, dia akan desktop gitu. Jadi keren banget nih browser dari
anti gravity nih. Sebenarnya saya sangat suka gitu dengan ini anti gravity ini. Nah kita ini ya masih banyak kekurangan dia ya karena baru 1 bulan rilis, tapi udah banyak yang suka karena memang mungkin harganya nanti bisa lebih murah ya dibandingkan kursor. Karena sekarang kan code editor AI terbaik itu masih kursor ya. Kalau Try itu kan sebenarnya yang banyak pakai orang Asia aja ya. Dan Try ini minus di Try itu dia tuh kena ban sebenarnya dari Anthropic. Jadi Anthropic ini tidak mengizinkan aplikasi AI model dia digunakan oleh aplikasi di China. Jadi kalau kita cek di sini di model ini premium model, tidak ada punya Anthropic gitu. Jadi Gemini ada, GPT-5 ada gitu, Anthropic nggak ada. Ini Codec juga belum ada kan? Codec padahal udah perkembangannya udah sangat bagus kan? Belum ada juga gitu. Nah ini AI yang saya tambahkan ya GLM46. GLM46 harganya murah, untuk kerja oke juga. Nah kalau di Try kita bisa bikin agent kayak gini. Nah kita bisa mau bikin agent apa gitu. Nah jadi agent misalnya kita punya skill tadi ya, yang ini skill, kita mau tambahin apa gitu. Misalnya kita mau tambahin agentnya untuk apa? Untuk skill kreator gitu. Nah teman-teman bisa copy aja skillnya, lalu jadi pastekan di sini di promptnya ini. Nah nanti pada saat dia eksekusi task atau pekerjaan menggunakan agent ini, dia akan langsung menggunakan skill yang ada di promptnya. Jadi keren kalau Try. Dan juga dia MCP setupnya lancar gitu di Try ini, sama dengan di kursor. Nah tapi kalau anti gravity masih PR banget ya, apalagi di Windows. Nah ini kita cek ya, dia udah mulai eksekusi. Oh warnanya orange ya, nih orange. Nih filternya masih jalan semua fungsinya ya. Saya sih suka ya desain yang BF Hunter yang lama itu juga saya udah suka ya. Yang ini juga suka, bagus lah menurut saya, bagus. Nah kita coba pakai Opus ya. Tapi kalau kita lihat sekarang sih udah lebih keren Opus ya kalau kita lihat dari hero section aja ya. Nih hero-nya. Nih. Saya sih lebih suka ini ya. Keren. Nih. Ya kan? Udah sama-sama smooth sih, sama-sama smooth. Kan dari pemilihan warna, gradien itu bagus ya memang. Memang keren sih. Nah, ini lagi dia eksekusi. Ini menggunakan Opus ya. Opus nih AI model paling smart di dunia saat ini ya. Harganya juga lebih murah dibandingkan Opus yang lama. Jadi kedepannya juga Opus ini mungkin nanti lama-lama Sonnet 45 itu nggak dipakai lagi. Opus inilah yang jadi defaultnya gitu. Jadi orang nggak pakai Sonnet ini, kalau Sonnet 45 lagi, tapi Opus 45 ini. Nah, tapi kita nggak tahu ya nanti apakah kedepannya AI China bisa ngejar gitu benchmarknya kualitas dari Anthropic ini ya, terutama di model Opus. Menurut saya pribadi, kalau kita coding aplikasi, mayoritas aplikasi yang kita jual di Indonesia Raya ini ataupun di dunia, sebenarnya pakai Cloud Opus 45 ini udah lebih dari cukup gitu. Udah lebih-lebih lah dari cukup. Tinggal kita pandai bikin planning, pandai kita mengasih instruksi, pasti hasilnya bagus gitu. Jadi kalau ada AI China nanti, mungkin tahun depan ya, apakah itu dari GLM atau dari Queen ya, atau dari Queen atau dari Kimi, bisa mengimbangi benchmarknya dari Opus, itu saya rasa kita udah enak lah, kita mau pakai AI model China, terus kita pakai code editornya Try, jadi code editor harganya murah, AI modelnya murah, tapi kerjaan kita tetap produktif dan hasilnya tetap bagus gitu. Itu goalsnya gitu. Jadi kita goalsnya murah tapi bagus gitu kan. Indonesia banget lah ya. Indonesia banget lah. Tapi oke juga gitu.
Nah, ini kita lihat kalau dari hero-nya ada bagus ya. Sini ada warna orange, dia kasih flash deal ya, dan sini nggak ada flash deal-nya ya. Jadi lebih menarik seperti ini. Cuman saya masih memang di BF Hunter ini saya pertahankan dia desainnya tuh simple ya. Nah, ini di footernya ya. Footernya di sini lebih hidup, ada icon apinya, lalu sini ada warnanya. Sini juga dia kasih warna juga di brand company-nya. Sini nggak ada ya polosan gitu. Jadi kalau dari sekilas seperti sekarang ini aja ya, kita udah lihat hasil dari Opus 45 itu lebih bagus gitu. Nah, dibandingkan dengan yang ini. Tapi kita bisa lihat lagi kalau kita cek di sini pop-up-nya. Nih, kita bisa bandingkan ya. Lebih hidup yang di sini, yang di Opus 45 lebih hidup. Ini udah bagus juga sih, yang BF Hunter sekarang udah bagus juga. Tapi ini oke ya. Oke. Nah, kita bisa accept ya. Dia jalankan npm RAM dash juga. Oke. Ini bisa jalan ya. Ini juga filternya jalan semua. Nah, ini ada problem ya, dia centangnya nggak tercentang nih. Nah, kalau kita klik kan dia datanya terfilter tapi centangnya belum jalan. Kalau di ini yang production kan, kita klik, nah ini ada centangnya jalan nih. Cek boxnya. Ini belum ya. 3001. Kita lihat di sini. Opening always allow. Nah, ini dia scanning tuh. Ini fantastisnya ya dari anti gravity itu. Teman-teman bisa lihat nih, dia getting dome di sini. Ya, dia langsung scanning, dia lihat langsung dari konsolnya semua, apakah ada yang problem apa semua, sehingga hasilnya bagus gitu. Udah kayak browser testing lah dia. Oke, I waiting on the page. I will scroll down can see the available deal section with some card. Now scroll down, bisa scrolling deh gitu. Ini nggak ada fitur ini, nggak ada di code editor lain. Di kursor nggak ada, di try nggak ada, di VS Code nggak ada. Ini baru ada di anti gravity, di mana dia bisa scanning, dia bisa interaksi gitu. Nah, nih dia bisa melakukan navigasi kemana-mana gitu. Memang fantastis ya, EA code editor dari Google nih. Dan teman-teman nanti yang belum adopsi ya EI di workflow pekerjaannya, atau buat teman-teman yang masih bingung belajar EI ya, teman-teman bisa ikutin aja channel Meteorologi. Kedepannya kita bahas EI terus ya. Dan juga nanti yang belum adopsi EI di workflow kerjanya, saya rekomendasikan teman-teman adopsi aja, karena teknologi AI ini nggak bisa kita tolak ya. Sama seperti dulu orang-orang nolak cloud ya, sekarang semua rata-rata menggunakan cloud. Jadi hosting udah mulai ditinggalkan. Kalau teman-teman lihat yang vibe coding semuanya pakai platform ya, platform as a service ya, seperti Vercel, Netlify dan lain-lain ya. Jadi memang arahnya ke situ, arahnya ke depannya creativity ya. Jadi teman-teman yang kreatif bisa bikin produk, bisa langsung deploy produknya dengan mudah, bisa langsung jualan, menghasilkan uang ya. Jadi ke depannya seperti itu. Berkarya gitu, berkarya. Jadi dengan AI kita bisa lebih produktif, lebih gampang deliver produk, dan karya kita lebih oke gitu. Nah, ini udah selesai ya. Kita accept all. Oke, kita lihat di sini hasilnya. Nah, ini di text body-nya nih ya, di kontennya nih masih belum, background-nya masih blue dibikinnya ya. Karena di sini primary color vibrant orange, body font, DM sans, header dan lain-lain. Coba kita npm run build css npm run build. Oke, udah kita build, baru kita coba jalankan lagi.
npm run dev. Nah ini checklistnya masih problem ya, checklistnya belum berfungsi. Dan juga ini bodinya nih di bawahnya nih masih blue ya, masih dark blue, sementara di sini udah orange ya. Ya kita bisa body section masih menggunakan warna dark blue. Perbaiki, lakukan analisa, deep review and fix untuk menggunakan warna orange. Kalau gini kita bisa langsung fast pun bisa ya, kita nggak usah planning bisa, karena dia udah sectionnya udah ini sesinya udah oke, dia udah melakukan review sebelumnya. Jadi untuk langsung eksekusinya langsung aja, teman-teman nggak usah bikin plan lagi. Nih, you are right, the body background still use the blue tinted gradient katanya, tinted ya gradient. Let me fix to use gradient properly. Oke. Nah kita maunya dia itu warnanya orange ya. Jadi kalau untuk redesign Opus 45 bagus ya. Hasilnya sih nggak jauh beda ya dengan Gemini 3, sama-sama bagus juga. Ini udah pakai skill juga ya, skill dari Anthropic. Ini sama-sama smooth, sama-sama oke. Intinya untuk redesign sekarang, redesign halaman website, bikin front end itu udah sangat mudah kita ya. Kita dibantu dengan AI, dengan skill dari Anthropic juga, hasilnya pasti bagus gitu. Nanti tinggal teman-teman mau pakai desain yang mana gitu. Nah saya juga ada di GitHub saya ya. Saya ada sharing juga ya nanti teman-teman bisa cek aja di Adinata, github.com/adinata-id ya. Nah teman-teman bisa cek di sini CV Try. Di sini ada 10 desain professional website. Nah ini ada beberapa desain, misalnya ini desainnya The Bento Grid, ini minimalist Swiss style, ini dark mode IDE. Dark mode IDE itu nanti dia dalam bentuk IDE dia gitu, keren sih. Ada juga yang CLI ya, yang ini terminal CLI style gitu. Jadi kita punya website tapi desainnya seperti terminal gitu, keren. Nanti orang bisa interaksi di terminalnya, misalnya lihat profile, tekan 2 muncul profile gitu. Nah ini 3D avatar, ini ada 10 ya, saya sharing di sini 10 desain. Jadi teman-teman tinggal masuk aja desainnya, ini The Bento modular gaya yang ini gitu. Nanti dia ngikutin tuh. Nah di sini kita jalankan npm run build, save all. Nah ini jalan nge-build. Oke, kita bisa. Hasilnya masih belum ya, masih belum sesuai harapan ya. Save. Coba kita lihat. Nah masih belum ya. Kita bisa gini juga bisa ya, kita print screen aja nih, kita giniin aja nih, kita paste di sini. Nah ini kan bisa input image ya. Nah ganti menggunakan desain color orange. Ini sih dia jalan nih, ngelakukan scrolling dia, si DOM-nya tadi nih. Jadi dia melakukan perubahan, lalu dia cek langsung di browsernya, karena dia pakai extension ini ya, anti-gravity extension. Jadi dia bisa kontrol nih. Nah ini kan ada getting DOM. Nah ini juga dia ada playbacknya ya nih. Jadi kalau kita bisa view nih, kita bisa playback dia tuh. Keren ya, jadi dia ada playbacknya. Mantap sih browsernya, cuman problemnya di code editornya ini masih ada kendala ya di settingan MCP, dimana AI itu kalau nggak ada MCP-nya dia nggak smart gitu, konteksnya kurang lengkap, jadi dia kurang pintar gitu. Jadi teman-teman harus pakai MCP ketika teman-teman menggunakan AI.
mau pakai EA Code Editor ataupun EI yang CLA ya, seperti Cloud Code, Droid, itu harus pakai MCP. Nah, di sini the body background use gradient order variable which is RGBA. That is only 8% opacity, so let me increase visibility katanya. Sebenarnya udah pakai katanya. Cuman hanya 8%, jadi kurang terlihat lah gitu. Sini dia kita bisa lihat juga yang di change overview. Nah, kita bisa lihat nih apa aja yang berubah. Sini gradient colornya. iPhone di issue 262.8. Intinya sih bisa ya kita menggunakan anti gravity ini, tapi masih belum saya jadikan daily ya, daily usage saya, daily driver saya, karena masih ketinggalan lah dibandingkan yang lain gitu, seperti kursor atau tray gitu. Sini juga nggak ada select ya, select element, dimana kalau di tray kita bisa select tuh. Jadi kalau kita buka tray ya, nah ini di try kita bisa browser, ini browsernya kita bisa eksekusi nih. Dia akan ngebuka tuh, kita bisa select, misalnya kita mau cek yang ini, misalnya kita bisa klik select, kita bisa select dia tuh, lalu kita masukin ke chat. Jadi chat ini nanti agentnya akan fokus ke div-nya aja gitu. Nah, kalau di sini tadi belum ada kelihatan ya cara selectnya. Cuma kita masih bisa print screen sih. Oke. Nah, ini dia langsung navigate nih, dia langsung ngebuka itu, ngebuka browsernya. Ininya sih udah orange semua ya, bagus ya. Nah, ini udah mulai jalan ya, ini udah berfungsi nih, orange ya, udah kelihatan nih yang checklist ya. Oke, keren. Bagus sih kalau saya lihat. Ini juga dia tambahin ya, jadi lebih menarik perhatian lah nih cut-cutnya. Oke, jadi dari hasil kita coba, anti gravity sangat bagus ya untuk kita lakukan redesign dan juga untuk bekerja. Di sini dia ada model-model premium juga. Cuma kendalanya minusnya masih di settingan MCP. Mungkin nanti sebelum tahun depan sih udah beres sih masalah MCP ini. Ini di Windows aja yang kejadian ya. Kalau di macOS lancar. Jadi teman-teman yang mau pakai anti gravity sekarang, saya rekomendasikan teman-teman pakai macOS ya. Tapi kalau teman-teman pakai Windows, saya rekomendasikan teman-teman stay di kursor ataupun di try. Oke, nanti buat teman-teman yang ada masukan mengenai anti gravity atau pertanyaan mengenai anti gravity, tulis saja kolom komentar, dan juga teman-teman yang tertarik join grup Telegram Metodologi Community atau bisa sharing-sharing juga mengenai EI di situ. Join aja, linknya di deskripsi. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.